a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Thank you, Jesus. Sungguh kami terkagum Tuhan melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Jesus. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur.
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah, welcome home. Hai, Shalom FGCC, selamat datang di Resurrection Sunday Service Minggu, tanggal 4 April 2021. Hari ini kita akan sama-sama merayakan ibadah Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dan menang mengalahkan maut. Saya berdoa dan percaya kuasa kebangkitan Kristus akan memenuhi setiap daripada kita. Sebelum kita mau memulai ibadah kita hari ini, saya mau menyambut seluruh jemaat yang baru pertama kali hadir, join online service kita hari ini. Welcome home. Dan juga saya mau mengundang seluruh jemaat yang baru pertama kali hadir untuk men-scan QR Code yang tertera di layar Anda dan mengisi data diri Anda, karena kami rindu untuk mengenal Anda lebih dalam lagi dan juga kita bisa menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Untuk itu juga FGCC memiliki komunitas kecil yang disebut dengan Freshcom, di mana kita bisa saling bertumbuh, saling mendoakan dan juga saling memberkati satu sama lain. Dan juga saya mengundang seluruh jemaat yang belum memiliki komunitas untuk join Freshcom. Dan juga untuk seluruh jemaat yang rindu untuk menabur, Anda dapat melakukannya melalui transfer bank. Untuk persembahan mingguan dan juga perpuluhan, Anda dapat melakukan transfer ke rekening public bank. Dan juga untuk seluruh jemaat yang berada di Indonesia saat ini, Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank BNI. Untuk janji iman dan dana gedung, seluruh jemaat dapat melakukan transfer ke rekening OCBC Bank. Mari kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita mau mendoakan persembahan kita akan bawa hari ini kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang kami bawa hari ini. Tuhan, biar kuserahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus, baik persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, janji iman dan dana gedung dan persembahan lainnya ya Tuhan, biar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang hanya disenangkan melalui persembahan-persembahan kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, biar kami bisa memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tangan-tangan yang akan melalui persembahan ini ya Tuhan, biar Engkau yang berkati, biar persembahan ini bisa dapat dikelola dengan maksimal untuk perluasan kerajaan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Biar banyak jiwa bisa dimenangkan, banyak jiwa bisa diberkati, dan banyak juga jiwa bisa muridkan ya Tuhan. Ucap syukur ya Tuhan, biar kuserahkan semua persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Edi Chang dengan message yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita mau angkat suara kita, mari kita mau puji dan muliakan nama Tuhan. Thank you Lord for your grace to grace in our life. Your resurrection saved us from death to life. I want to give the highest praise to you. Come on, church. Let's sing it out. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon that frame. If having my heart was worth the joy
that's all we're dying for. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my daddy's pain, from death to life, and grace to grace. From grace to grace, come on, church, sing it out. Heaven knows that we know how great is the love that lives in you. Passion that bore through hell like the road, promise that rolled back any stone. Come on, we sing. Freedom is where the life Where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, Love paid it all to have my heart. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my daddy's pain, from death to life, and grace to when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of you. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing in the wonder of your grace. When I see that cross, I'll see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of that grace. When I see that cross, I'll see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, oh my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, oh my soul will sing your praise. I want you to sing how wonderful
chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. Right now we'll make a way for you, Jesus. We want to worship you, Lord. Come on, church. Let's live our praise. Let's live our worship to Him. Yes, come on, church. We know that you're always working, Lord. We believe you are here. Come on, church. Let's live our praise to Him. Let's live our worship to Him. Oh, thank you, Jesus, for your grace. We know that you're always working, even when I don't see it, even when I don't feel it. We know that you're working, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Come on, church, we sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh God, you are our waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even we don't see it, even we don't feel it, but we know that you're always working in our life. Come on, church, say it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Come on, say waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, church, say hallelujah. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Say hallelujah. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. That you are my living hope. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Kiranya semua kita dalam keadaan baik dan sehat, fresh, tetap semangat, dan juga dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah, ya. Kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian dan merupakan sukacita dan juga hari kemenangan buat setiap kita karena Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis dan juga Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Dan puji Tuhan, di Paskah 2021 ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul For Such a Time Like This. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan sebentar firman Tuhan disampaikan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, dan juga urapi dan berkati semua devices yang digunakan, internet connection, semuanya berfungsi dengan baik. Biarlah Tuhan pada Paskah 2021 ini Engkau berbicara khusus kepada kami. Di masa-masa seperti ini Tuhan, kami memerlukan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah kami berdoa apa yang kami dengarkan hari ini, bukan sekedar menjadi informasi dan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh akan memberikan pewahyuan, pengertian buat kami, sehingga kami tahu Tuhan, apa yang menjadi arah dan tuntunan daripada Engkau untuk kami boleh hidup di masa-masa seperti ini, dan kami mengerti kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini dan kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, boleh siapkan catatan supaya kita bisa menerima dan mencatat dan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Ya, saya mengajak kita hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Esther, pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, ya, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan for such a time like this, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dalam bahasa Inggris saya menggunakan kata if I must die, I must die. Atau terjemahan lainnya if I perish, I perish. Ya, di dalam New Living Translation ayat 14 berkata seperti ini, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relative will die. Who knows if perhaps
you made queen for just such a time as this. Wah, luar biasa ya. Jadi, nah kitab Ester merupakan salah satu dari 2 kitab ya di Alkitab kita ini yang judulnya diambil dari nama wanita. Yaitu kitab Ester dan satu lagi adalah kitab Rut ya. Nah, jadi latar belakang dari cerita Ester adalah dikatakan bahwa kisah ini terjadi di satu tempat, itu ibu kota Persia. Ya, tempat itu ibu kota Persia, tempat itu namanya adalah Susan. Makanya disebut benteng atau Puri Susan. Jadi pada saat itu masa pemerintahan seorang raja yang bernama Ahasiweros yang memerintah. Ya. Dan kitab Ester ini kalau kita baca itu hanya 10 pasal, menarik kalau kita baca ya kitab Ester ini. Jadi kalau mendengar kata Persia atau juga dikenal dengan media Persia itu adalah cikal bakal negara Iran. Nah kalau Babilonia adalah Mesopotamia atau negara Irak ya. Tapi kalau Persia ini adalah negara Iran. Nah saat itu di benteng Susan atau Puri Susan ini masih ada sekumpulan komunitas Yahudi. Jadi ceritanya mereka itu dibuang kan, dia ditawan dari Yerusalem kemudian dibuang ke Babilonia. Jadi kemudian pada saat Raja Persia memerintah, ya mereka orang Yahudi diizinkan pulang ke Yerusalem. Tapi ternyata ada beberapa kelompok atau sekumpulan orang Yahudi masih memilih untuk mereka tidak pulang dan tinggal. Ya, salah satunya Mordekai ini. Dengan komunitas orang Yahudi masih tertinggal di yang namanya ibu kota Persia atau Susan itu. Nah Mordekai ini juga ada sepupunya. Nah sepupu Mordekai ini bernama Hadasa. Jadi sepupu ya. Nah Hadasa ini yang nanti diangkat menjadi ratu yang kemudian namanya diganti menjadi Esther. Jadi Hadasa namanya. Dia merupakan sepupu dengan Mordekai. Dengan kata lain ayah dari Esther ini pamannya Mordekai. Jadi Mordekai dengan Hadasa atau Esther ini mereka sepupuan. Dan karena Esther ini sudah menjadi yatim piatu, dia orang tuanya meninggal dan Esther ini diangkat atau diasuh oleh Mordekai. Jadi Mordekai ini seperti walinya, seperti orang tua asuh, bapak asuh bagi Esther gitu ya. Nah, jadi cerita kalau kita baca di kitab Esther ini menarik ceritanya. Diawali dengan dikatakan bahwa ada satu ketika Raja Ahasiweros, dia ini mengadakan pesta yang besar di depan pembesar-pembesar, tamu-tamunya yang banyak, pesta yang meriah. Dan kemudian dia ingin memperlihatkan Ratu Wasti ini diperhadapkan dengan tamu-tamu yang hadir. Tapi nggak tahu kenapa Ratu Wasti ini menolak untuk hadir dan tidak taat dengan perintah dari Raja Ahasiweros. Dan menyebabkan masalah besar. Sampai itu seperti raja dipermalukan tentunya. Dan waktu raja nanya pendapat dari pegawai-pegawainya, ini harus diapakan ratu yang tidak taat ini. Dan kemudian timbullah usulan bahwa ya harus dicopot, harus diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Karena kalau seorang ratu, seorang istri, dia tidak hormat kepada suaminya, tidak tunduk kepada suaminya. Nanti juga istri-istri pejabat yang lain akan ikut apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti. Dan kemudian akhirnya ya Ratu Wasti itu diturunkan, dicopot dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi kemudian dikatakan bahwa Raja Ahasiweros kemudian mulai kangen, mulai teringat dengan Ratu Wasti. Dan kemudian karena keputusan sudah dibuat ya kan, Ratu Wasti tidak lagi menjadi ratu, kemudian diusulkanlah untuk mencari penggantinya. Nah disinilah dikatakan bahwa pada saat itu pejabat-pejabat istana mengumpulkan gadis-gadis cantik
di seluruh kerajaan. Nah, termasuk Hadasa ini. Ya, menjadi kandidat juga. Ya, kemudian masuk di dalam kumpulan gadis-gadis yang dipersiapkan untuk menjadi ratu gitu ya. Dan dikatakan bahwa luar biasa. Akhirnya setelah melalui proses yang sudah cukup panjang, ternyata Esther ini mendapat kasih karunia. Dia dikatakan raja mengasihi dia lebih dari gadis-gadis yang lain. Dan bahkan kemudian Hadasa ini atau Esther dipersiapkan sampai dikatakan dikhususkan ya, mereka dipisahkan kemudian dimasukkan dalam balai atau ruang khusus perawatan untuk gadis-gadis, dan ada 7 dayang-dayang yang mendadani, yang merawat Hadasa ini supaya nantinya akan dipersiapkan untuk menghadap raja. Ya, dan ternyata dalam masa yang cukup lama, bahkan sampai kemudian proses itu selama 4 tahun, baru Ratu Esther kemudian diperhadapkan kepada raja dan kemudian diangkatlah menjadi ratu ya, Esther ini. Nah, tapi kita melihat bahwa di dalam cerita di kitab Esther, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Karena saat itu ada tokoh yang jahat ya, tokoh antagonis, watak yang jahat yang bernama Haman. Haman ini merupakan perdana menteri. Dia merupakan bisa dikatakan pejabat kerajaan kesayangan raja. Dan Haman adalah keturunan dari Agag. Agag itu adalah raja Amalek. Nah, Amalek adalah musuhnya bangsa Israel. Tapi Haman ini ya, tokoh antagonis ini gila hormat. Dia sombong. Dan dia sakit hati, dia panas hatinya dengan Mordekai. Karena semua orang-orang di kerajaan itu kalau Haman itu lewat gitu ya, semua orang harus tunduk dan hormat kepada Haman. Tapi Mordekai ya, sepupunya Esther ini, Mordekai tidak mau hormat, tidak mau tunduk kepada Haman. Haman sakit hati dan dia merencanakan rencana yang jahat. Kemudian dia tahu bahwa Mordekai adalah bangsa Yahudi. Haman ini saking merasa tersinggung, dia begitu marah. Dia katakan bahwa dia berniat bukan hanya mau membunuh Mordekai, tapi dia katakan terlalu kecil kalau hanya membunuh Mordekai. Dan Haman merencanakan untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Nah, disinilah kita kemudian melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja. Jadi melalui Ratu Esther, ya, for such a time like this. Sinilah kita belajar, kita melihat bahwa bukan kebetulan Esther kemudian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, memilih dia menjadi ratu. Jadi kita melihat bagaimana kemudian melalui kehidupan Esther, niat jahat dari Haman itu diputar balikkan. Akhirnya bukan Mordekai yang dihukum, yang mati, tapi Haman kemudian yang mati. Justru dia mati digantung, disulah ya di tempat gantungan yang sebenarnya dia sendiri yang buat. Haman ini buat untuk merencanakan menggantung Mordekai. Tapi akhirnya Haman ini sendiri yang dihukum di gantungan yang dia rencanakan. Kita melihat Haman adalah tokoh antagonis yang karena ambisi yang serakah, karena niat yang jahat itu justru menghancurkan hidupnya sendiri. Apalagi ditambah dengan nasihat dari teman-temannya yang salah. Bahkan istrinya juga mendorong dia, menasihati dia dengan nasihat dan dorongan yang salah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari kitab Esther. Ya, kalau ada kesempatan nanti boleh dibaca 10 pasal, kita bisa melihat satu cerita yang sangat menarik. Ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dari cerita Esther ya. Dan bahkan kemudian melalui apa yang Esther lakukan, bahkan bangsa Yahudi boleh dibebaskan dari pemusnahan. Rencana pemusnahan bangsa Yahudi padahal raja sudah membuat keputusan dan surat bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Tapi kemudian Esther ya dia menyampaikan kepada raja untuk
raja kemudian membebaskan, menarik surat itu dan memberikan perintah yang baru untuk bangsa Yahudi, akhirnya dibebaskan dan diselamatkan. Jadi apa yang terjadi dengan pembebasan dan keselamatan bangsa Yahudi ini, makanya mereka setiap tahun merayakan perayaan yang namanya Purim. Ya, di Israel mereka merayakan itu setiap tahun, yaitu pada bulan Februari lalu mereka merayakan. Tanggal 26 Februari mereka merayakan Hari Raya Purim. Dirayakan dengan penuh sukacita, dengan meriah. Karena mereka merayakan hari di mana bangsa Yahudi dibebaskan dari kemusnahan, ya, dan mereka merayakan itu setiap tahun Hari Raya Purim. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang Esther? Yang pertama, mari kita percaya kepada pemeliharaan Allah. Trust in the providence of God. God is faithful. Itu yang pertama yang kita perlu percaya, bahwa Tuhan bekerja behind the scene. Dia mengatur segala sesuatu di belakang layar. Ya, kita percaya bahwa melalui kitab Esther ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan memelihara umatnya. Dan bahkan kalau kita lihat dari kehidupan atau cerita Esther, mereka menghadapi satu kesulitan, satu tantangan yang sepertinya tidak mungkin untuk mereka bisa keluar dari masalah atau ancaman pemusnahan bangsa Yahudi. Tapi kita melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib. Kalau kita baca kitab Esther, ada banyak hal-hal yang di mana Tuhan itu bekerja dengan cara ajaib yang tidak terpikirkan oleh manusia. Ada kalau kita baca tiba-tiba satu malam itu raja nggak bisa tidur. Dia minta diperlihatkan buku sejarah, kemudian baru dia lihat, ya, baru dibacakan bahwa Mordekai pernah berjasa untuk menyelamatkan raja dari niat pembunuhan, dari 2 pegawai yang berniat membunuh raja. Dan kemudian ditanya oleh Raja Ahasiweros, apakah ada reward kepada Mordekai? Dan tidak ada. Kemudian Mordekai mendapat dirayakan, ya, apa yang dia lakukan. Ada banyak hal-hal yang kita bisa melihat bahwa walaupun kelihatannya kesulitan itu banyak, walaupun sepertinya Tuhan itu seolah-olah tampak jauh, tapi percayalah bahwa Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk melihat bahwa rencananya dan tujuan ilahi itu akan tercapai gitu ya. Dan ada banyak hal kita melihat mujizat yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau Hadasa itu ya, Esther itu bisa menjadi ratu, itu hal yang sangat ajaib sebetulnya. Kenapa? Karena pada saat dia mendaftarkan diri ya untuk diseleksi menjadi ratu, orang tidak tahu latar belakang dia. Mungkin kalau tahu bahwa dia bangsa Yahudi, mungkin jadi pertimbangan yang sulit ya untuk dia bisa lolos dalam seleksi. Dan juga dia adalah seorang yatim piatu. Mungkin kalau kita lihat konteks sekarang untuk menjadi seorang permaisuri, jadi ratu, tentunya akan diteliti, akan diinterview, akan dicek latar belakangnya. Dan bukankah ini perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Esther gitu ya, bahwa memang Tuhan punya rencana yang indah melalui Esther for such a time like this. Tuhan jadikan Esther itu menjadi seorang ratu untuk rangka karya penyelamatan yang besar beyond herself, melampaui hidupnya sendiri. Ada rencana Tuhan yang besar melalui engkau dan saya, melebihi dari keadaan kita saat ini. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat engkau dan saya. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah mari kita bersedia menjadi partnernya, willingness to be his partner. Kesediaan untuk menjadi partnernya. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah mengerjakan rancangannya secara indah, secara sempurna. Dan kita bisa melihat bagaimana seluruh kisah Esther ini, ya, dia menempatkan Esther pada saat waktu yang tepat di posisinya sebagai ratu. Sehingga dia bisa melakukan karya penyelamatan yang besar buat bangsa Yahudi. Ya. Dan ada beberapa kualitas yang dimiliki oleh Esther ketika dia bersedia menjadi partnernya.
willingness to be God's partner. Yang pertama kita melihat bahwa Esther ini punya good attitude. Jadi ternyata cantik saja tidak cukup, karena banyak gadis yang cantik saat itu yang juga masuk di dalam seleksi. Tetapi kenapa Esther yang terpilih? Karena ternyata Esther ini seorang yang bukan hanya cantik secara fisik atau penampilan, tapi Esther punya good attitude sehingga dia mendapat favor. Dikatakan dimanapun Esther ini berada, dia menarik perhatian, dia lembut, dia menarik, dia mendapat favor, kasih karunia dari semua orang yang melihat dia. Esther juga mendapat kasih sayang dari Hegai. Hegai itu adalah sida-sida penjaga para perempuan. Sehingga Hegai juga tersentuh hatinya melihat Esther. Dan kemudian dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Esther. Kemudian Esther dirawat secara khusus di tempat, di balai yang khusus para perempuan yang di sana, dan kemudian dipersiapkan dengan treatment yang the best treatment dengan 7 dayang-dayang, ya, 7 choice maid servants yang memberikan tempat yang terbaik, perawatan yang terbaik buat Esther. Kita melihat bahwa good attitude penting untuk kita menjadi partnernya Tuhan. Nomor 2, preparation. Saya percaya bahwa persiapan untuk menghadap raja itu perlu kita siapkan diri. Ya, katakan bahwa Esther itu dipersiapkan selama 12 bulan lamanya, 1 tahun. Itu baru tahap seleksi yang pertama. Setelah lolos di tahap pertama, maka dirawat di balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan namanya Sasgas. Ya, bisa dibaca di Esther pasal 2 ayat yang ke-14. Dan saya pelajari bahwa dari kejadian Ratu Wasti disingkirkan atau diturunkan, dicopot dari posisi sebagai ratu, sampai kemudian Esther menghadap raja dan dimahkotai dan diangkat menjadi ratu, prosesnya itu selama 4 tahun. Ya, kita bisa melihat dari Esther pasal 1 ayat 3 dan kita bisa baca sampai Esther pasal 2 ayat 16 di sana tercatat. Dan yang ketiga adalah prayer and fasting. Doa puasa memegang peran yang penting di sini. Jadi mereka berdoa pada saat masa-masa kritis, masa-masa krisis terjadi. Mereka berdoa puasa. Ini menunjukkan bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Esther dikatakan memerintahkan Mordekai untuk meminta seluruh bangsa Yahudi di Susan, di Beteng Susan, untuk mereka berpuasa 3 hari lamanya untuk dia. Ya, bahkan dikatakan bahwa ia dan wanita-wanita muda, dayang-dayang yang bersama dia juga mereka mengadakan doa dan puasa. Ya, sebelum Esther nanti akan menghadap raja. Karena kalau raja tidak manggil, itu hukumannya kalau raja tidak berkenan, Esther bisa mati. Ya, makanya mereka berdoa, berpuasa, minta anugerah Tuhan supaya waktu Esther menghadap raja, raja bisa menunjukkan belas kasihan dan mengulurkan tongkat emasnya. Menyatakan bahwa dia mau menerima Esther yang tidak diundang, yang tidak diminta untuk hadir. Tapi Esther memberanikan diri untuk tampil. Tapi kemudian kita melihat kualitas berikutnya dari Esther adalah diplomasi. Dia bisa diplomasi, dia bisa memikirkan cara yang terbaik untuk bisa bicara dengan raja. Jadi dia ketika berhasil menghadap raja, dia minta raja untuk hadir dalam perjamuan yang dia lakukan, kemudian juga Haman juga diundang. Ya, nanti boleh baca ya, ceritanya sangat menarik. Jadi kemampuan berdiplomasi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan tidak memilih untuk melakukan mujizat. Ya, dia tidak melakukan penyelamatan dengan cara yang supernatural, tapi dia memakai manusia, memakai Esther untuk berdiplomasi, untuk memikirkan cara yang terbaik, plan yang terbaik. Jadi ternyata kita bisa belajar di sini. Tuhan bisa bekerja juga melalui apa? Hubungan antar manusia yang biasa, melalui diplomasi. Nah, kalau saya teringat dengan Nehemia juga kan. Nehemia, seorang tokoh di perjanjian lama, juga bagaimana dia bisa membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh karena dia bisa berdiplomasi. Dia bisa minta dukungan raja. Jadi hari-hari ini saya percaya bahwa kalau kita mau menjadi partnernya Tuhan for such a time like this, kita perlu punya kemampuan berkomunikasi. Kita punya kemampuan untuk berkata-kata dengan baik. Ya.
Dan berikutnya yang terakhir adalah dare and sacrifice, ya, bertindak dengan berani dan juga berani berkorban. Ini penting. Ya, tidak peduli apapun resikonya, berani berkorban demi tujuan yang mulia. Ini artinya kalau Esther itu tidak berani, dia tidak rela untuk berkorban, bangsa Yahudi akan binasa semuanya. Jadi ini langkah iman, risk taking. Dia berani mengambil resiko yang begitu besar, bahkan nyawanya. Ya, bisa terancam hukuman mati kalau raja tidak berkenan untuk menerima kehadiran Esther. Ya, jadi hari ini yang saya mau sampaikan adalah kita belajar dari kehidupan Esther ini, bahwa pada akhirnya kita tahu bahwa ketika Esther menjadi ratu, ingat ini, bahwa menjadi ratu punya posisi yang tinggi bukanlah tujuan utamanya. Tapi ternyata melalui posisi, melalui kedudukan sebagai ratu ada maksud Tuhan. Supaya melalui posisi itu Esther menjadi penyelamat bagi bangsanya. Jadi kalau Tuhan hari ini percayakan kita posisi, kekuatan, kedudukan, pasti ada maksud Tuhan untuk kita melalui posisi, kekayaan, ya, kuasa yang kita miliki, artinya bukan untuk kita, ya, tetapi Tuhan mau melalui kehidupan kita ada banyak orang yang dipengaruhi, banyak orang yang diberkati, ya. Dan saya melihat bahwa juga kiranya ketika kita belajar dari Esther ini, kita juga dikuatkan bahwa Esther punya latar belakang, dia tentunya kehilangan orang tuanya merupakan pukulan yang sangat besar dalam hidupnya. Dia merasa kesepian, kenapa saya tidak seperti keluarga yang lain, kenapa saya ditinggalkan oleh orang tua saya, mereka meninggal, mereka mati, dan saya menjadi yatim piatu. Dia juga seorang wanita, dia seorang minoritas, seorang bangsa Yahudi. Jadi saya percaya bahwa masa lalu kita, kegagalan, segala latar belakang yang lemah, yang buruk itu tidak menentukan, ya, tidak mendikte masa depan kita bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau menguatkan kita juga semua di tempat ini, tujuan hidup yang mulia dari Tuhan tidak tergantung latar belakang kita. Tidak tergantung juga panjang pendeknya umur kita. Nah, kalau kita belajar hari ini tentang Paskah adalah tentang Yesus. Dia ada di dunia ini tidak panjang usianya, hanya 33,5 tahun. Tetapi dampaknya sampai hari ini untuk jutaan orang bisa mengenal Tuhan. Bahkan miliaran orang mengenal Tuhan. Saya mau menguatkan kita dengan 1 Korintus 1 ayat 27 dan 2-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi saya percaya hari ini siapapun engkau, Tuhan bisa memakai engkau dan saya, ya, untuk for such a time like this, di masa-masa seperti ini pasti ada rencana Tuhan, ya, dan saya percaya ada kuasa kebangkitan dari Tuhan yang akan mengubah kehidupan engkau dan saya, membuat kita menjadi orang-orang yang radikal, membuat kita menjadi orang-orang yang berani, ya, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan saya akan tutup dengan 1 Korintus pasal 15. Kita melihat bagaimana teladan Paulus. Dia katakan seperti ini di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kita lihat Paulus begitu radikal karena dia percaya Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit. Dan Paulus menjadi seorang rasul yang radikal yang menulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Dia mengabarkan Injil Asia Kecil, bahkan pengaruhnya sampai Eropa. Ya, karena Yesus yang telah bangkit mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dan saya tutup dengan ayat 57 dan ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Mari hidupilah rencana Tuhan. Let's live God's purpose for you and through you. You have been chosen, you have been called, you have been set apart for such a time like this. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau, berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dan juga seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berdoa supaya hari ini kami menyadari bahwa ada kuasa kebangkitan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk mereka yang merasa kehidupannya terpuruk, latar belakang yang kurang baik Tuhan, mereka merasa hidupnya sia-sia, mereka hidupnya merasa tidak berguna. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, karena tidak tergantung latar belakang kami Tuhan, tidak tergantung masa lalu kami. Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami dimanapun kami berada dan apapun latar belakang kami. Biarlah Tuhan kami menyadari hidup ini bukan tergantung panjang atau pendeknya, tetapi isinya. Biarlah Tuhan Kau sadarkan kami, for such a time like this, kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Engkau seperti teladan dari Ratu Esther Tuhan. Yang sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan hidupnya, memiliki attitude yang baik. Dia mengandalkan Engkau, berdoa, berpuasa, dia punya kemampuan berdiplomasi, berkomunikasi. Bahkan dia berani mengambil resiko Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan setiap kami untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, hari ini yang hadir Tuhan dengan segala kebutuhan yang ada. Mari Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang mencari jawaban doa, mereka menemukan jawaban doa, jalan keluar daripada Engkau dalam nama Yesus. Yang hari ini Tuhan mengambil keputusan untuk terima Yesus, biarlah Tuhan hari ini mereka membuka hati mereka, mengundang Engkau masuk dalam hati mereka menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu, biarlah kami mengalami kuasa kebangkitan melalui Paskah 2021, masa-masa yang masih belum menentu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menguatkan kami, menyegarkan kami Tuhan. Kalau Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Kami juga percaya Tuhan Engkau sanggup membuka jalan buat kami tampil menjadi pemenang dan bahkan jadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, berdoa untuk seluruh umat-Mu. Berkati para volunteer yang sudah melayani, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan. Berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami. Dan juga biarlah uang yang ada dikelola semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini dan kami akan akhiri. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan diberkatilah dalam sekolahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesehatanmu. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Have a great Sunday and God bless you.